Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Suhadi Idris Amin, tentunya di acara kesayangan kita Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini Ipiso akan mengangkat tema Golkar bersama siapa di Pilgub 2024? Apakah bersama Topan Pawe, ketuanya di Sulsel saat ini, Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum, Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, atau Adnan Puricita, Bupati Goa, kader Golkar. Dan untuk membedah tema diskusi ini telah hadir di tengah-tengah studi Ipiso dua narasumber kita yang kembali diundang oleh Ipiso. Saya langsung memperkenalkan Direktur Eksekutif Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Peta Negara. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Direktur? Alhamdulillah. Dan tidak kalah yang akan menjadi partner beliau dalam menganalisis tema ini adalah Kakanda Dr. Haji Andi Amir Mahmud SC MSI. Beliau adalah pakar ekonomi dan juga pengamat politik yang sangat tajam analisisnya di Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam Pak Suhadi. Sehat Kakanda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat Ipiso, Golkar selalu menjadi partai yang diperbincangkan dalam setiap momentum perpolitikan apapun. Karena partai ini memang partai yang sangat dinamis. Satu-satunya partai di Republik ini yang tidak memiliki tokoh atau istilahnya tidak dimiliki oleh satu tokoh manapun. Golkar selalu menjadi milik seluruh kader Golkar, sehingga partai ini penuh dengan dinamisasi dalam setiap perhelatan politik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kira-kira Golkar di Pilgub nanti akan berada di mana rekomendasinya atau mengusung siapa. Tentu kita harus mendahulukan kader-kadernya. Bahkan bisa saja untuk jalan tengahnya tidak ada satupun dari kader-kader ini diusung. Nah, kita akan membedah langsung bersama Direktur Lensa Indonesia. Pak Direktur, kalau melihat dinamika Partai Golkar saat ini, adakah potensi dalam waktu dekat ini atau dalam proses perjalanan ini menjadi pecah di internal? Silakan Pak Direktur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dir, terima kasih. Dan seluruh sahabat Ipiso yang saya melihat bahwa ini masih lama Pilgub sudah pecah Golkar, gitu. Tapi ini partai ini kan partai senior, artinya perpecahan itu yang kelihatan di publik itu bagian dari mungkin pola kaderisasinya, pola strateginya Partai Golkar. Nah, pengalaman Golkar itu terkait Pilgub itu memang calonnya direkomendasikan dari pusat. Jadi kalaupun ada riak-riak dari bawah, itu kadang anjing menggonggong kapila berlalu. Tetap pusat yang tentukan seperti itu. Nah, saya melihat ini Pak Nurdin Halid sudah menyampaikan lebih dulu bahwa dia siap maju di Pilgub Sulawesi Selatan. Mungkin Pak Nurdin ini dia membaca kekuatan yang dia miliki. Kemarin dia menjadi kontestasi Pilgub itu di urutan kedua. Mungkin dalam kacamata beliau sebagai urutan kedua di Pilkada lalu, itu di urutan kedua, terus rivalnya ini seperti Nurdin Abdullah sudah tidak bertarung. Terus Pak Iksan juga sudah tidak masuk, kan begitu. Mungkin peluang itu yang dia lihat bahwa kekuatan modal dasarnya sudah ada, sehingga sangat cepat beliau mendeklarasikan diri di Sinjai, seperti itu. Nah, sementara ini di Ketua Golkar Sulawesi Selatan Pak Andi Topan Pawe itu mempersiapkan diri juga melalui kekuatan konsolidasi kepengurusan di DPD. Nah, ini sudah dinamikanya sudah muncul, dan bisa saja sampai
di pilkada seperti itu. Jadi kan sudah banyak pengalaman partai ini, lain yang diusung, kadernya lain yang dia dukung, begitu. Mulai dulu Pak Amin Sam, Pak Sahrul, dan sebagainya. Ini partai adalah ya kita tidak bisa terlalu kita hanya bisa melihat situasinya. Yang kedua masalah siapa yang dia akan temani, kita melihat peta politiknya, peta partai di pusat. Karena ini sangat berpengaruh saya kira. Kalau yang di Pak Nurdin Abdullah kemarin sama Pak Andi Sudirman Sulaiman itu kan sudah jelas. Ada PDIP, PAN, dan PKS. Nah, saya melihat beliau ini tetap menjaga itu dan sebagai incumbent bisa saja menambah lagi. Dia tambah lagi partai bergabung di situ, seperti itu. Nah, terus di Golkar itu kan tidak mungkin bisa masuk di situ kalau tidak ada bargaining seperti itu. Jadi paling dia sisa cari siapa wakilnya dari partai mana mau jadi wakil. Ya banyak alternatif di situ. Ada Nasdem, mungkin Rusdi Masse juga bersikap diri jadi wakilnya dari Golkar seperti itu. Ada juga dari Gerindra seperti itu. Jadi pendekatan Pak Nurdin ini sisa mencari wakil yang penting masuk dulu. Karena indikator yang dimiliki Pak Nurdin Halid itu indikator non survei, itu pasti dia pakai indikator fakta hasil pilkada lalu kan seperti itu. Mungkin itu pengantar dari saya. Iya. Baik, sahabat dan sobat episode, pengantar dari Pak Direktur Lensa Indonesia memulai diskusi kita. Saya langsung ke Anda, Dr. Haji Agir Mahmud. Anda, seperti tema kita, Golkar sejak dari dini sudah diperebutkan di internal. Tidak canggung-canggung, ada 4 figur yang sangat berpotensi memperebutkan rekomendasi Golkar. Taufan Pawe, NH, Erwin Aksa, dan Adnan Puricita akan memperebutkan. Kenapa? Karena keempat-empatnya ini disinyalir memiliki ambisi yang sama meratap kontestasi Pilgub 2024, baik dalam kapasitas sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kalau kita membedah keempat tokoh Golkar ini, apa kira-kira masing-masing potensi dan kekuatannya, indikator-indikator yang mereka miliki untuk bisa merebut dukungan usungan Golkar 2024? Jadi terima kasih Pak Dir ya. Ini pertanyaan menarik. Kalau setiap kita membicarakan Golkar itu memang partai ini terlalu seksi, Pak. Iya betul. Terlalu seksi karena mapan, pengkaderannya juga bagus dan selalu tidak memiliki kader yang siap. Selalu punya kader yang banyak. Misalnya di sini di Selatan sudah tersebutlah ada 4 nama, Pak Nurdin Halid, Taufan Pawe, Erwin Aksa dengan Adnan Purita. Nah, keempatnya ini punya potensi besar. Kalau Pak Nurdin Halid itu berasumsi bahwa kenapa beliau ini berani maju tampil kembali, karena asumsinya pada perolehan suara pada Pilgub yang kemarin. Dia beliau ini nomor urutan kedua setelah Pak Nurdin Abdullah. Nah, itu patokannya. Tapi surveinya tidak bisa Pak. Di Podomani sebenarnya tidak bisa. Meskipun basic kita berpikir bahwa suara yang lalu itu minimal akan turun 10% atau 5%. Itu memang bisa dipedomani. Tapi ini kan masa dan siapa yang dilawan itu sudah lain, Pak. Sudah lain frame-nya. Nah, yang kedua, kalau Taufan Pawe ini ketua DPD, ya. Itu sudah melakukan konsolidasi selama 16 bulan dan semua DPD itu sudah konsolidasi internal, bahkan semua musyawarahnya sudah selesai. Nah, yang ketiga, Erwin Aksa, pengurus DPP Golkar, dia punya kans ya. Nah, kemudian Adnan Purita yang keluarga ini sebenarnya semua dari Golkar dulu ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa jadi Golkar itu siapapun yang mau maju kadernya, patokannya hanya satu. Siapa yang paling tinggi elektabilitasnya 3 bulan sebelum pencalonan.
tiga kali berturut-turut hasil survei popularitas, akseptabilitas, elektabilitas 3 kali berturut-turut yang dilakukan oleh lembaga survei dan terpercaya, itu yang diambil. Tidak mengenal siapa ketua umumnya, wakil ketua umum, tapi selalu angka survei yang dilihat. Ya. Yang kedua, setelah survei yang dilihat, siapa yang kuat di belakangnya ini. Maksudnya itu namanya pertarungan, butuh biaya, Pak. Jadi tadi ada popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, isi tas. Ya. Itu tidak bisa dimenafikan di Golkar, Pak. Ini 4 poin ini yang harus dimiliki di Golkar itu. Jadi saya sesederhana saja membaca di Golkar. Siapapun calonnya yang diutamakan untuk dipilih atau dicalonkan atau direkomendasikan itu elektabilitasnya, tingkat keterpilihan. Jadi mungkin saja calonlah misalnya popularitasnya tinggi tapi elektabilitasnya lemah. Ada yang begitu, Pak. Ada yang tidak populer tiba-tiba masuk di TPS, elektabilitasnya jadi tinggi. Nah ini di Golkar seperti itu. Dan kenapa kelihatan sekarang ini perpecahan? Kalau saya bukan perpecahan, dinamika Golkar memang begitu, Pak. Jadi dinamika Golkar itu caranya menciptakan kader tangguh adalah bagaimana membenturkan dari dalam. Itu Golkar yang saya lihat selama ini. Makanya kadernya semua tangguh. Dibenturkan dari dalam, dibuatkan lapangan, baru mereka bersaing di situ. Iya. Seperti itu. Sahabat dan sobat itu. Analisis pembuka dari Kakanda Dr. Hajami Mahmud membuat kita memulai diskusi ini dengan sangat menarik. Baik, kita semua mendalami sahabat dan sobat itu. Saya kembali ke Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Kertanegara. Pak Direktur, kalau kita melihat dinamika di internal Golkar ini, Erwin Aksa ya saat ini bisa dikatakan kalau dalam struktural kepengurusan dia bagian, dan bisa dikatakan dia yang menentukan rekomendasi Golkar itu kemana. Nurdin Halid, tokoh yang sangat berpengalaman selama ini, selalu punya cara untuk memenangkan persaingan, minimal menjadi calon. Iya, betul. Taufan Pawe sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar, tentu dukungan mayoritas DPD 2 pasti akan cenderung ke dia. Namun Adnan Puricita tentu dengan modal gerbong politiknya yang dikenal cukup tangguh di Sulawesi Selatan dan berasal dari geopolitik yang lebih seksi dan lebih terukur, kira-kira apakah modal-modal yang mereka miliki itu bisa mereka gunakan untuk merebut usungan Golkar, dan siapa kira-kira yang paling layak merebut usungan Golkar dari keempat dengan indikator? Bisa ditambah indikatornya, bisa menggunakan indikator itu, Pak. Iya, jadi kalau menggunakan indikator politik yang mumpuni, anggaplah pendekatan elektabilitas, jaringan, pengalaman politik, dan strategi manajemen, itu di Pak Adnan. Golkar akan memberikan rekomendasi itu ke Pak Adnan. Kalau pendekatan strategi negosiasi seperti yang selama ini terjadi di Golkar, itu bisa jatuhnya ke Erwin Aksa atau Pak Nurdin Halid, seperti itu. Pak Taufan Pawe ini kan memainkan strategi konflik saja ini. Dan kalau manajemen konfliknya Pak Taufan Pawe bagus, bisa dia lagi tiba-tiba dapat rekomendasi. Kemarin kan strateginya beliau itu tidak ada yang sangka beliau tiba-tiba dia yang didukung jadi ketua Golkar Sulawesi Selatan. Iya, itu saya kira Pak Taufan Pawe ini, ya saya belum tahu banyak beliau, tetapi langkah-langkah pasti juga selalu kelihatan dia dapatkan. Dia ada juga strategi-strategi mengelola konflik yang luar biasa ini Pak Ketua, sehingga kekuatan ini bisa saja berdinamika, tetapi Pak Taufan Pawe nanti tiba-tiba muncul sebagai pemegang rekomendasi. Nah, di Golkar kan banyak cara di situ, banyak strategi, tetapi itu tadi, kalau indikator politik, pendekatan
politik dia pakai secara terukur, ya anggaplah survei dan strategi lainnya mungkin kembali masuk ke Pak Adnan. Pak Adnan ya. Iya, masuk ke Pak Adnan. Nah, tapi bisa saja juga ke Pak Incumbent, Pak Andi Sudirman Sulaiman. Karena kan Golkar ini kan sudah masuk di dapur istana juga. Iya, jadi dan Sulawesi Selatan ini selalu kemarin di istana yang tentukan. Iya. Kalau kita hanya menjadi pemain lokal, selesai. Iya. Kemarin di Pilgub kan kelihatan sekali tuh campur tangannya istana untuk pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Karena kepentingan nasional itu banyak juga di Sulawesi Selatan. Jadi menurut saya masih cair ini, bisa saja ada internal Golkar yang berkompetisi, tetapi bisa dari eksternal yang mendapatkan karena Golkar akan berpikir harus menang. Dia tidak boleh lagi berada pada posisi asal memberikan rekomendasi. Pasti mereka akan melakukan evaluasi besar-besaran bahwa Sulawesi Selatan ini tidak boleh lagi kalah Partai Golkar. Nah itu tadi, kalau mau menang ya jelas ini indikatornya jelas, sudah terukur, daripada sia-sia menjadikan, karena kalau kita kalah di Pilgub banyak sekali orang kalah Pak, bukan hanya partai, banyak orang yang menderita, kasihan. Jadi ini ya istilahnya evaluasi besar-besarannya nanti bisa saja realistis dia memilih yang menang seperti itu. Iya. Baik, sebagai seorang peneliti dan konsultan politik, Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto ini memang pendekatannya selalu mengarahkan pada hal-hal yang bersifat ilmiah, sahabat dan sobat. Baik, kita dalami diskusi ini bersama Kakanda Dr. Kajami Mahmud. Kakanda, apakah ada kemungkinan solusi adalah mempaketkan sesama kader? Kalau solusi itu ada, siapa dengan siapa yang ideal dipaketkan dari 4 figur yang kita diskusikan? Dan ketika mereka misalnya berpaket sesama kader, adakah potensi mereka bisa mengimbangi Andi Sudirman Sulaiman? Ya bisa saja menjadi lawan potensialnya dari calon Golkar ini ketika Golkar memutuskan mengusung kader dengan asumsi tadi mencari jalan tengah dengan mempaketkan sesama kader. Saya tidak jawab dulu dia. Saya mau bilang begini, pencalonan dari Golkar ini saya menggunakan 4 poin pendekatannya, kaitannya dengan Pilgub dan Pilpres. Nah, saya mau lihat bahwa Ketua DPD 2, Ketua DPD Sulsel Golkar ini, Pak Taufan Pawe, setiap ditanya mau jadi gubernur, jawabannya tidak pernah mau jadi gubernur, jawabannya. Saya hanya mengantar Erlangga Hartarto untuk jadi calon presiden. Sampai hari ini jawabannya. Beliau ini bekerja konsolidasi untuk bagaimana Golkar kembali solid, bagaimana ketua umumnya Golkar ini mendapatkan suara terbanyak dari Sulsel dalam rangka Pilpres. Itu yang dia kerjakan. Itu yang pertimbangan pertama. Yang kedua, konsolidasi yang dilakukan oleh Ketua DPD ini, dalam hal ini Pak Taufan Pawe, ini konsolidasi pribadi juga sebenarnya ini. Kenapa? Ketika survei mulai bekerja, pasti ditangkap. Saya yakin dia yang paling tinggi. Jadi dia bekerja sebagai calon, bekerja untuk mengkonsolidasikan Golkar, bekerja untuk konsolidasi Golkar untuk Pilpres. Dalam hal ini yang dicalonkan adalah Erlangga Hartarto. Dengan demikian durian runtuhnya ada di Taufan Pawe. Ketika nanti pada saat siapa yang mau dicalonkan, ya sebagai ketua umum, tidak mungkin seorang Erlangga mau menyanyiakan perjuangannya Taufan Pawe. Nah, saya kira yang lain itu bisa saja kerja keras, konsolidasi, membangun elektabilitas, membangun popularitas, tapi ada di sini pertimbangan positif buat Taufan Pawe bahwa dia bekerja untuk Erlangga sebagai calon presiden.
Dia bekerja sebagai ketua DPW mensolidkan Golkar di Sulsel untuk jadikan pemenang pada pileg. Nah ini mereka bekerja untuk pilpres dan untuk pileg. Yang lain ini kan tidak jelas apa yang dia lakukan. Ya. Boleh saja misalnya kita sebutlah Adnan. Sekarang ini ya meskipun dulu beliau pernah jadi ketua Golkar, tapi sekarang kan seperti Pak Sarul ya dan keluarga besar mereka pindah di Nasdem. Dan saya kira kecil kemungkinan itu kalau Golkar mau mengusung Pak Adnan. Kecil kemungkinan. Kecuali kalau misalnya Andi Sudirman Sulaiman berpaket dengan Adnan, kemungkinan Golkar akan bergabung. Tapi mungkin bukan jadi pengusung utama. Itu. Kemudian tadi disebut bahwa siapa calon berpasangan dengan siapa. Kalau sesama kader. Sesama kader saya kira tidak mungkin, Pak. Kecil kemungkinan Golkar berpasangan dengan kadernya. Dulu memang di Orde Baru ya. Dan setelah Akbar Tanjung tidak ada lagi kader dengan kader. Kalau dulu di masanya Pak Akbar Tanjung itu memang seringkali kader dengan kader dipasangkan karena tidak ada partai lain yang kuat pada saat itu. Sekarang ini kan mendominasi kursi mereka. Tidak ada lagi dominasi partai sekarang. Sekarang ini malah partai yang baru muncul seperti Nasdem ini kan kelihatan sekali ini bombastis cara kerjanya di lapangan. Konsolidasinya juga bagus. Nasdem ini, apalagi Gerindra ya. Jadi khusus untuk wilayah selatan, saya kira untuk pilgubnya itu tidak ada Golkar dengan Golkar, nah ada Pak. Saya kira kecil kemungkinannya itu. Ya. Dan untung baik saja kalau Golkar bisa mencalonkan calon gubernur. Ya. Untung baik. Ya, kalaupun misalnya untung baik itu mungkin alamatnya sama ada di Tapan Pawai misalnya. Meskipun beliau bukan pengurus DPP, tapi beliau bekerja untuk ketua umumnya sebagai calon presiden. Kira begitu Pak Suwadi. Wah, sahabat dan sobat. Pendalaman dari dua narasumber kita dalam mendalami tema diskusi kita sangat luar biasa. Pertanyaan terakhir, saya mulai dulu dari Pak Kakanda Dr. Anima. Apakah Golkar, yang tentu kan sebelum berbicara pilgub, pileg dulu Kakanda, karena kan kursi 2024 yang akan digunakan ke pilgub. Adakah kemungkinan Golkar dengan komposisi kepengurusan saat ini, yang mungkin Kakanda sudah baca ya, dan sudah beredar, bisa mempertahankan dominasi menjadi pemenang di Sulsel dengan komposisi itu, atau itu bukan jaminan Golkar bisa mempertahankan keunggulan di Sulsel dalam arti kata memenangkan pemilu di Sulsel? Jadi Golkar begini ya, memang solid. Kalau pileg, ya. Ketika bicara pilgub tidak solid, Pak. Ya. Karena apa? Misalnya begini ya, kaitannya dengan gubernur untuk Golkar ya, di situ ada Pak Nurdin, ya. Dan yang pernah ada jejak kakinya di Golkar ada Pak Ilham, ya. Pak Sarul juga pernah. Jadi untuk bicara pilgub saya kira sangat susah kita komentari Golkar dan solidnya itu dipertanyakan untuk satu calon. Tapi kalau kita bicara tentang pileg, ya saya pikir Golkar masih dua besar lah kira-kira. Seperti itu pandangan saya. Artinya tidak ada jaminan jadi pemenang? Tidak ada jaminan jadi pemenang. Bahkan kalau dibanding konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem jauh lebih dahsyat, lebih masif. Ya, gerakan-gerakan politiknya sampai di tingkat ranting itu luar biasa. Kalau Golkar itu saya tidak lihat. Karena Pak Golkar sekarang banyak kader baru Pak, yang tidak paham visi politiknya Golkar. Banyak. Nah, ya sekarang yang solid itu Nasdem, Gerindra. Golkar itu ya syukur-syukur kalau dapat urutan kedua. Meskipun kencang sekali, tapi itu saya pikir mungkin eranya Golkar belum sempat bisa bangkit lagi. Mungkin pemilu 2029 itu Golkar bisa kembali lagi jaya seperti dulu. Kalau 2024 saya tidak yakin karena PKB juga kencang, ya. Gerindra juga kencang. Partai apalagi satu namanya ini, Demokrat sudah mulai membenahi diri, ya karena Demokrat sekarang ini memang kelihatan stagnan, tapi begitu keluar dari masalah ini maka dia akan berpacu kembali memperebutkan urutan kedua atau tiga di Sulsel ini. Kira begitu Pak. Baik, pertanyaan terakhir untuk Kakanda Dr. Amir Mahmud telah dijawab dengan sangat lugas. Pertanyaan terakhir untuk Pak Direktur. Iya. Apakah Golkar ini yang menjual Erlangga sebagai calon presiden di Sulawesi Selatan itu adalah sebuah strategi yang jitu untuk mengangkat elektabilitas partai Golkar,
dipilih nanti? Karena ini kan satu paket, Pak Direktur ya. Ataukah sebuah blunder? Karena di sini bukan kandang Erlangga. Seperti apa, Pak Direktur? Iya, jadi di partai itu kan ada rumus figur yang mengangkat partai. Nah, tentu kalau figur yang mengangkat partai berarti figur harus lebih tinggi surveinya dibanding partai. Nah, kalau ada figur lebih rendah surveinya dari partai, maka itu justru menarik turun gitu partai. Seperti itu. Jadi kita sangat hati-hati menjual figur di partai sebenarnya. Ya, dulu kan ada waktu SBY dulu tinggi surveinya figurnya SBY, Demokrat rendah. Nah, itu mengangkat Partai Demokrat seperti itu. Nah, ini saya lihat pengaruh figur di partai-partai saya lihat sekarang ini sudah tidak signifikan. Jadi semua partai tidak punya figur yang mumpuni dari segi elektabilitas. Jadi makanya partai ini rata-rata mengandalkan mesin. Jadi mesin, kaderisasi dan sebagainya itu yang paling utama. Termasuk ya sampai sekarang ini saya lihat tidak ada figur partai yang terlalu menonjol. Erlangga dijual Golkar untuk mengangkat elektoral partai. Justru bermasalah. Itu bermasalah, sangat berat karena lebih rendah surveinya Airlangga dibanding Golkar. Golkar di atas, ya di Sulsel seperti itu. Gambarannya seperti itu. Dan beliau di survei nasional saya lihat kelihatan juga beberapa survei itu tidak terlalu tidak bergerak dia punya figur ini. Saya kira seperti itu. Harusnya lebih banyak menjual Jokowi ya sebagai partai koalisi. Mestinya menjual orang yang tinggi surveinya seperti Jokowi. Ya kan sekarang ini kayak PDIP ada muncul figur Ganjar kan gitu. Jadi sama-sama terangkat seperti itu. Iya. Itu bahaya juga kita menjual figur yang lebih rendah dari partai. Seperti itu. Baik. Kedua, narasumber kita menjawab dan menganalisis secara sangat tajam sesuai dengan tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sahabat dan sobat Diviso. Terima kasih Kakanda, Pak Direktur sudah kembali mengedukasi masyarakat Indonesia. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya bersama tokoh-tokoh hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.